Kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afan Kasir, ini videonya saya matikan dulu ya, karena belum memungkinkan untuk diaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, insya Allah malam hari ini perdana kita mulai kembali untuk pelajaran bahasa Arab, uh, Al-Munir 1B ya. Jadi nanti tidak ada 1C. Oh, Afan. Ya, Afan ya, tadi ada anak-anak. Baik, kita mulai insya Allah. Hari ini kita masuk pada pembahasan tentang pembagian fiil. Kalau di buku Al-Munir 1, kita sampai di halaman 83. Silakan bisa dibuka di halaman 83. Slide-nya kelihatan? Kelihatan Kelihatan Us. Kelihatan ya, baik. Kita masuk di pembahasan pembagian fiil. Fiil ini lebih mudah karena dia jenisnya cuma sedikit gitu. Beda seperti dengan isim ya. Kalau isim itu kan nanti ada isim mu'rob, isim mabni. Isim mu'rob nanti ada 9, isim mabni nanti ada 6. Nah, jadi kalau fiil dia cuma ada 3 saja. Fiil itu satu ada fiil madi, yang kedua nanti ada fiil mudhari, dan yang ketiga ada fiil amr. Jadi fiil itu hanya ada 3 saja. Kalau enggak fiil madi, fiil mudhari. Kalau enggak fiil mudhari ya fiil amr seperti itu. Nah, dari segi i'rab, fiil madi itu nanti mabni. Artinya fiil madi itu ketika di i'rab dikatakan dia mabni. Nanti mabninya mabni apa? Tergantung harokat akhirnya. Ada ulama yang mengatakan semuanya mabni fathah. Ada ulama lain mengatakan bahwa mabninya tergantung harokat akhirnya. Nanti akan saya sampaikan ketika masuk pembahasan fiil madi. Nah, kalau fiil mudhari dia mu'rob. Artinya harokat akhir fiil mudhari berarti bisa berubah-berubah nanti. Nah, untuk fiil amr dia mabni. Berarti dari 3 jenis fiil ini ada 2 yang mabni, yaitu fiil madi dan fiil amr. Sementara fiil mudhari dia mu'rob. Mu'rob itu kan artinya harokatnya bisa berubah-berubah seperti itu.
Kita masuk di pembahasan fi'il madi. Nah, apa itu fi'il madi? Nah, fi'il itu kan intinya dia kata kerja. Kata yang ketika diterjemahkan, maka mengandung makna pekerjaan, aktivitas. Nah, aktivitas itu kan ada tiga. Telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Kemudian juga ada yang bermakna kata perintah. Nah, untuk fi'il madi itu adalah kata suatu pekerjaan yang pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan. Artinya, kata tersebut menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang sudah terjadi, telah berlalu. Iya, Afan ya, suaranya sering saya mute. Nah, ini ada anak-anak rame di rumah. Nah, apa contohnya fi'il madi? Contohnya adalah pertama misalnya nasoro. Nasoro ini kan artinya menolong. Tapi karena dia fi'il madi, maka kita artikan telah menolong. Artinya perbuatan menolongnya sudah selesai dilakukan. Misalnya ada kalimat nasoro Zaidun Amron. Zaid telah menolong Amr. Nah, berarti menolongnya Zaid pada si Amr itu sudah selesai dilaksanakan sebelum dia berbicara. Artinya ketika dia berbicara Nasoro Zaidun Amron, berarti perbuatan menolongnya sudah selesai dilaksanakan. Nah, contoh berikutnya misalnya fataha. Fataha artinya membuka, telah membuka. Misalnya ada kalimat fataha Zaidun al-baba. Misalnya. Zaid telah membuka pintu. Berarti kata membuka pintu, aktivitas membuka pintunya itu sudah selesai dilaksanakan. Baru orang tersebut berbicara. Jadi misalnya, fatahtu al-baba. Saya telah membuka pintu. Jadi sebelum saya berbicara, perbuatan tersebut sudah selesai saya laksanakan seperti ini. Contoh berikutnya misalnya doroba. Contohnya doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amr. Nah, kapan memukulnya sudah selesai seperti itu. Contoh lagi misalnya alima telah mengetahui. Misalnya alima Zaidun al-fikha. Zaid mengetahui fikih. Berarti mengetahuinya si Zaid itu sudah terjadi seperti itu. Jadi fi'il madi itu adalah suatu pekerjaan atau suatu kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang telah terjadi atau sudah berlalu. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, jalasa aliyun alal kursi. Jalasa telah duduk, aliyun ali. Ala di atas al kursi. Nah, berarti karena dia menggunakan fi'il madi, kalau ada orang bilang sama kita, misalnya, akhi, jalasa aliyun alal kursi. Nah, kita sudah paham bahwa Ali itu sudah duduk, sudah selesai duduknya di atas kursi, baru orang tersebut ngomong kepada kita.
Nah, itu makna fiil madi. Jadi, fiil madi itu kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut sudah berlalu atau sudah selesai dilaksanakan. Makanya dalam bahasa Indonesia, ketika diterjemahkan, ada tambahan kata telah. Telah duduk misalnya. Nah, bagaimana i'rabnya? Jalasa fiil madi. Kemudian kita katakan mabni fathah. Dari mana kita ketahui dia mabni fathah? Lihat harokat akhirnya. Jalasa huruf terakhirnya kan sin. Sinnya berharokat fathah. Maka ketika kita mengi'rab fiil madi, kita katakan mabni fathah. Nah, aliyun jadi apa dia? Jadi fa'il. Jadi setiap ada fi'il, maka yang wajib kita cari pertama kali adalah fa'il. Mana fa'ilnya? Jadi kalau kita ketemu fi'il, kita harus cari dulu fa'ilnya. Siapa pelakunya? Jalasa telah duduk. Berarti siapa yang duduk? Aliyun, Ali. Maka Ali kita i'rab sebagai fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Ala ini huruf jar. Berarti kalau ada huruf jar, kata setelahnya pasti di i'rab majrur biharfi jar. Al-Kursiyyi majrur biharfi jar, i'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada catatan. Kalau misalnya fa'il atau pelakunya adalah perempuan, maka pada akhir fi'il madinya kita tambahkan tak sukun. Ini untuk membedakan mana pelakunya laki-laki, mana pelakunya perempuan. Jadi kalau kita ketemu misalnya jalasa tanpa ada tak sukun, itu menandakan pelakunya laki-laki. Tapi kalau misalnya ada fiil diakhiri tak sukun, berarti itu menandakan pelakunya adalah perempuan. Misalnya kita ketemu kalimat jalasat Fatimatu. Nah, berarti kalau jalasat menandakan pelakunya perempuan. Contoh misalnya ini yang fa'il muzakkar, fa'ilnya berjenis laki-laki. Contohnya jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Jalasa ar-rajulani. Dua lelaki itu telah duduk. Jalasa at-tullabu. Para pelajar telah duduk. Jadi kalau misalnya pada fiilnya tidak ada pelakunya misalnya bukan perempuan, maka tidak kita tambahkan tak sukun. Nah, kalau pelakunya perempuan, fa'ilun mu'annasun, pelakunya perempuan, maka pada fiilnya kita tambahkan tak sukun. Contohnya jalasat Hindun. Hindun telah duduk. Jalasat al-mar'atani. Dua perempuan itu telah duduk. Jalasat at-talibatu. Para siswi telah duduk. Jadi aslinya harokatnya adalah jalasat. Taknya sukun. Nah, kenapa dia diharokati kasroh? Alasannya karena sukun bertemu sukun. Ya. Sukun yang pertama ada pada huruf ta, sukun yang kedua ada pada huruf lamnya itu. Ya. Maka karena bertemu dua sukun, salah satunya harus diberi harokat. Maka huruf tak sukunnya dikasih harokat kasroh. Makanya menjadi jalasatil mar'atan. Kemudian jalasatit tolibat. Nah, aslinya dia jalasat al-mar'atani, jalasat at-tolibat. Nah, itu untuk fi'il madi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Atau ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Ustadz. Ya, silahkan.
Ini di kata kerjanya emang tidak ada perubahan ya seperti yang kalau rojulani misalkan jalasani gitu nggak ada perubahan dari itunya apa kata kerjanya. Hmm. Kalau misalnya rojulani kita letakkan di belakang fiil, maka jalasa nanti harus berubah seperti itu. Tapi kalau misalnya failnya dalam bentuk yang nampak gitu ya. Fail itu kan nanti ada dua ya. Failnya dalam bentuk isim zohir, yang kedua dalam bentuk isim domir. Nah ini semuanya failnya dalam bentuk isim zohir. Isim zohir itu bukan domir. Isim zohir itu isim yang nampak. Itu misalnya Hindun, Zaidun, Muslimun, Rojulan seperti itu. Nah, kalau failnya dalam bentuk isim zohir seperti itu, maka fiilnya tidak berubah. Tetap pakai jalasa, meskipun Zaidun satu orang, Rojulan dua orang, Tulab jamak. Tetap nggak berubah, tetap jalasa. Misalnya juga sama di perempuan, misalnya Hindun satu orang tetap jalasat. Mar'atani musanna dua orang tetap jalasat. At-talibatu jama muannas salim tetap jalasat. Karena failnya dalam bentuk isim zahir, isim yang nampak. Berbeda kalau kita pakai fail dalam bentuk isim domir seperti itu. Nah, kalau isim domir, nah, maka nanti domir itu harus menyesuaikan dengan yang digantikan. Kalau yang digantikan dua orang, fiilnya harus berubah menjadi dua orang. Seperti itu. Tapi belum kita pelajari di sini. Di Al-Munir 2 nanti. Ini kita masih pakai fa'il isim zohir semua. Seperti itu. Jadi fiilnya tidak berubah sama sekali. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik. Eh, Yang lain? izin Silakan. izin tanya Sat. Nah, nah. Ini Sat, yang jalasatil mar'atani memang sudah rumus itu Sat, setiap kasroh, setiap dua sukun bertemu harus kasroh dikasrohkan satunya. Iya, betul. Yang awal dikasrohkan. Harus dikasrohkan awalnya. Harus dikasroh. Oh iya, syukran Sat. Baik. Yang lain? Silakan. Ustadz, izin bertanya. Iya. Kan tadi kedudukannya jelas itu kan fathah Ustadz. Terus kalau yang muannasnya gimana Ustadz? Nanti tetap kita irob satu-satu. Jalasa fiil madi mabni fathah. Tak sukunnya kita sebut alamatut taknis. Mabni sukun. Gitu saja. Alamatut taknis. Jadi tak sukun itu irobnya alamatut taknis mabni sukun. Alamatut taknis itu kan alamat itu tanda, taknis itu perempuan. Tanda mu'annas, tanda perempuan. Gitu irobnya. Nah, Ustadz, syukran. Wah iya. Yang lain ada? Cukup? Kalau tidak ada kita lanjut. Berikutnya fiil mudhari. Nah, apa itu fiil mudhari? Nah, kalau misalnya kita ingin mengungkapkan suatu aktivitas yang sudah selesai kita lakukan, kita pakai fiil madi. Tapi kalau kita ingin menyampaikan aktivitas yang sedang kita lakukan atau akan kita lakukan, maka kita pakai fiil mudhari. Jadi fiil mudhari ini adalah kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan, sedang terjadi, atau akan terjadi. Contoh misalnya, eh, apa? Fiil mudhari dia mu'rob ya. Artinya harokatnya nanti bisa berubah-berubah. Kadang diharokati dhammah, kadang bisa fathah, kadang nanti sukun. Contoh misalnya nasoro fiil madi yansuru fiil mudhari.
Nasoro kita artikan telah menolong. Yansuru kita artikan sedang atau akan menolong. Fataha yaftahu. Fataha fi'il madi telah membuka. Yaftahu sedang atau akan membuka. Doroba yadribu. Doroba fi'il madi telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Alima ya'lamu. Alima itu fi'il madinya. Ya'lamu fi'il mudhari. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Nah, ini kan punya dua makna. Bisa sedang atau akan. Terus makna yang mau kita ambil yang mana? Seperti itu. Kalau misalnya nanti dia tidak punya indikasi menunjukkan di waktu yang akan datang, maka kita terjemahkan sedang, bukan akan. Misalnya salah satu tanda akan itu kan misalnya diawali sin misalnya sa atau saufa. Sa itu kan akan tapi dalam waktu dekat. Ada saufa akan tapi waktunya masih jauh. Misalnya di at-takasur itu kan kalla saufa ta'lamun. Ada saufa. Ta'lamun mereka akan mengetahui. Nah, jadi kenapa kita terjemahkan akan mengetahui seperti itu? Karena ada indikasi, karena ada korinah. Korinah itu apa? Uh, karena ada sesuatu yang menunjukkan bahwa perbuatan ini bukan sedang sekarang, tapi akan, yaitu kata saufa. Jadi kalau nggak ada petunjuk yang menunjukkan akan, kita terjemahkan sedang. Contoh misalnya, yajlisu aliyun alal kursi. Ali sedang duduk di atas kursi. Nah, ini kan tidak ada indikasi yang menunjukkan perbuatannya itu akan. Jadi tidak kita terjemahkan Ali akan duduk seperti itu. Karena tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perbuatan itu akan dilakukan nanti seperti itu. Nah, jadi fi'il mudhari itu begitu. Meskipun dia punya makna, tapi kita bisa mengetahui kita mau terjemahkan sedang atau akan. Jadi umumnya diterjemahkan sedang. Untuk kita menerjemahkan akan, maka harus ada indikasi yang menunjukkan perbuatan itu tidak sedang dilakukan, tapi akan. Seperti itu. Jadi yajlisu aliyun alal kursiyi, Ali sedang duduk di atas kursi. Bagaimana i'rabnya yajlisu fi'il mudhari rofa. Jadi i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Yajlisu. Aliyun fa'il rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Alal kursiyi nanti jar majrur ya. Ala huruf jar, al kursiyi majrur biharfi jar, i'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, ini untuk fi'il mudhari. Nah, kemudian kalau pada fi'il mudhari itu kan harus diawali huruf ya di awalnya. Ini untuk tahap dasar ya. Jadi fi'il mudhari itu diawali ya. Misalnya yajlisu. Kalau misalnya kita dapat kata yajlisu diawali ya, menandakan bahwa pelakunya adalah laki-laki. Ini untuk tahap dasar dulu di awal ya. Jadi setiap kita ketemu fi'il mudhari kok diawali dengan ya, maka itu menandakan pelakunya adalah laki-laki. Nah, kalau misalnya pelakunya perempuan, kita ganti huruf ya-nya dengan ta. Berarti yajlisu menjadi tajlisu. Contohnya misalnya fa'ilun mudzakarun, pelakunya laki-laki.
Yajlisu Muhammad. Muhammad sedang duduk. Yajlisu ar-rajulani. Dua lelaki itu sedang duduk. Yajlisu at-tullabu. Para pelajar sedang duduk. Jadi pakai ya. Yajlisu, yajlisu, yajlisu. Nah, di sini juga sama. Karena failnya atau pelakunya adalah isim zohir, maka fiilnya tidak berubah-berubah. Seperti itu saja. Yajlisu. Nah, kalau misalnya pelakunya adalah perempuan, kita ganti huruf ya-nya dengan ta. Menjadi tajlisu hindun. Tajlisu at-talibatani. Dua pelajar, dua siswi sedang duduk. Tajlisu at-talibatu. Para siswi sedang duduk. Jadi kita bisa membedakan ini pelakunya laki-laki atau perempuan. Nah, lihat aja fi'il mudhari'nya diawali ya atau ta. Kalau diawali ya berarti pelakunya laki-laki. Jika diawali ta berarti pelakunya perempuan. Jika pada fi'il madi, jika fi'ilnya tidak diakhiri tak sukun, berarti pelakunya laki-laki. Jika diakhiri tak sukun, maka itu menandakan pelakunya perempuan. Nah, kemudian fi'il mudhari itu nanti bisa berubah-berubah i'rabnya. Nanti fi'il mudhari itu bisa di i'rab rofa, bisa di i'rab nasab, bisa di i'rab jazm. Jadi di Al-Munir 1A itu kan kita sudah belajar bahwa i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Untuk isim, i'rabnya 3. Rofa, nasab, jar. Sementara pada fi'il, nanti i'rabnya ada 3 juga. Rofa, nasab, jazm. Berarti fi'il itu tidak akan pernah di i'rab jar. Dan pada isim tidak akan pernah di i'rab jazm. Fi'il mudhari ketika rofa, maka harokatnya dhammah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fi'il mudhari, kemudian harokat akhirnya dhammah, itu bisa kita pastikan. Pasti i'rabnya rofa. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya nasab, fi'il mudhari'nya kita harokati fathah. Jadi kalau kita ketemu fi'il mudhari' kok harokat akhirnya fathah, pasti i'rabnya nasab. Contohnya lan yadhaba. Contoh yang rofa adalah yadhabu. Contoh jazm, kalau jazm maka harokat akhirnya sukun. Jadi kalau kita ketemu fi'il mudhari' harokat akhirnya sukun, pasti i'rabnya jazm. Contohnya lam yadhab. Nah, untuk tahap dasar, nah kapan fi'il mudhari itu kita i'rab rofa? Ketika tidak diawali dengan lan atau lam. Lan itu apa? Lan itu adalah faktor yang menyebabkan fi'il mudhari di i'rab nasab. Lan. Jadi kalau ada lan sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya wajib di i'rab nasab. Kalau lam ini adalah faktor yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm. Jadi kalau ada lam berarti fi'il mudhari'nya kita i'rab jazm. Jika tidak ada lan, jika tidak ada lam, maka fi'il mudhari'nya kita i'rab rofa. Jadi catatan, aslinya fi'il mudhari' itu di i'rab rofa selama tidak didahului lan atau lam. Dalam bahasa nahwunya selama tidak didahului amil nasab dan
amil jazm. Contoh misalnya. Lan yajlisa aliyun alal kursi. Nah, pertanyaan saya, kenapa yajlis ini dibaca yajlisa? Kira-kira alasannya kenapa? Karena sebelum Lan. Iya, ada lan. sebelumnya ada lan. Lan itulah yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca nasab. Yajlisa. Kalau lannya saya ganti lam yajlis. Lam lam yajlis. yajlis. Sukun. Jika lannya saya hilangkan, kosong dari lan Ya. dari lam, menjadi Jadi rofa, Ustaz. yajlis. Yajlis. Rofa dibaca rofa. Dibaca rofa. Iya, siapa namanya? Fatimah. Telat, ya enggak apa-apa. Nanti insya Allah dibagikan ininya, apa namanya? Rekamannya. Nah, bagaimana i'rabnya lan ini? Kita katakan harfu nasbin. Huruf yang menasobkan. Harfu nasbin mabni sukun. Nanti begitu. Jadi semua huruf itu mabni. Mabninya tergantung huruf terakhirnya. Harokat akhirnya. Lan kan akhirnya sukun. Maka i'rabnya lan harfu nasbin mabni sukun. Ini untuk tahap dasar dulu ya. Yajlisa fil mudhari nasab, tanda nasabnya fathah. Aliyun fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Ala huruf jar, al kursiyi majrur biharfi jar. Ya. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Contoh misalnya lam yajlis aliyun alal kursi. Maka lam kita katakan harfu jazmin, huruf yang menjazmkan. Yajlis fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun ya. Ini harokatnya masih fathah. Tanda jazmnya sukun. Ali fa'il ala huruf jar al kursiyi majrur biharfi jar. Baik, kita latihan sama-sama saja. Ya'ishu Abdullahi fil qaryat. Ya'ishu tinggal. Abdullah nama orang, fil qaryati di desa. Ya'ishu jadi apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. I'rabnya Rofa. rofa. Tanda rofanya Dhammah. dhammah. Abdu jadi apa? Abdu. Fa'il. Fa'il. I'rabnya Rofa. dia isim, tandanya dhammah. Dan dia jadi apa kira-kira? Mudhaf. Karena Abdullah itu dua kata jadi satu ya. Berarti kalau abdu mudhaf, Allahi menjadi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Fi huruf jar. Al-qaryati majrur biharfi jar. Nah, ini contoh lagi misalnya. Yada'u Rasulullah ila tauhid. Yada'u mengajak. Ini sebenarnya kurang pas fi'il mudhari'nya karena kita belum sampai di sini. Yada'u Rasulullah ila tauhid. Rasulullah mengajak kepada tauhid. Maka i'rabnya yada'u nanti tetap kita katakan dia fi'il mudhari, rofa, tanda rofanya dhammah.
Sebenarnya dia domah muqaddarah karena domahnya nggak nampak. Ini saya keliru buat ini ya, latihan karena materinya belum sampai sini. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Maka Rasulu dia menjadi Fa'il. 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 Allahi menjadi Mudhof ilaih. mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Ila tauhid jar majrur ya. Soalnya kalau dapat huruf jar depannya ya jar majrur. Nah ini Cep. Yu'allifu al-Ghazaliyu kutuban fi ulumiddin. Yu'allifu allafa yu'allifu menyusun. Al-Ghazaliyu Imam Ghazali kutuban kitab-kitab fi di dalam ulumi ilmu-ilmu ad-dini agama. Baik, yu'allifu fi'il Mudhari. i'rabnya apa kira-kira? Rofa. Rofa. Tanda rofanya dom. Al-Ghazaliyu jadi apa? Fa'il. 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 Kutuban Maf'ul bih. maf'ul bih. Fi Harfu Jar. Nah, Harfu jar. ulumi Majrur. majrur Jar. ad-dini Mudhofun ilaih. mudhof. Ilaih. Alhamdulillah. Baik, sampai sini dulu. Sampai fi'il mudhari. Gimana? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Ustaz, Ya, fadhol. untuk fi'il mudhari yang untuk itu Ustaz, huruf yang kedua itu kan ada kadang doma, kasroh atau fathah. Itu bagaimana menentukannya Ustaz? Yang mana? Kalau tadi kan jalasa ya jelisu. Mungkin ada kata apa ya tubuh gitu ya. Oh iya, yang awal Ya, tadi ya. iya, huruf keduanya. Ada ya jelisu, ada fathah itu. Bagaimana cara menentukannya? Nah, jadi untuk menentukan harokat ketiganya ya sebenarnya. Karena huruf pertamanya mesti fathah. Yang kedua Ustaz. Yang kedua Huruf mesti kedua. sukun. Kan yansuru yang ketiga, yang yang kedua ketiga, sukun. yang ketiga. Yang ketiga. Jadi fi'il Nasoro mudhari yang itu suruh fataka yaftahu itu ya. yaftahu, doroba yadribu, alima ya'lamu Nah, kan gitu. Ya, Nah, oke, jadi Ustaz. yang harus kita ketahui begini. Fi'il mudhari itu nanti pertamanya mesti fathah, yang keduanya mesti sukun, yang terakhir mesti dhammah. Ya, itu dulu. Jadi kalau kita perhatikan yansuru, yaftahu, yadribu, ya'lamu, harokat huruf pertama, kedua, dan keempat sama semuanya. Jadi fi'il mudhari itu yang berubah-berubah, yang berbeda-beda itu hanya huruf ketiganya saja. Nah, jadi dari mana kita tahu seperti itu? Nah, maka satu-satunya cara untuk tahu huruf ketiganya adalah dengan buka kamus seperti itu. Jadi memang tidak ada konsep baku. Oh, ini harus domah. Gitu. Jadi Sorof. Ilmu sorof. itu dipelajari dalam ilmu sorof sebenarnya. Jadi kita harus buka kamus misalnya. Kenapa saya bisa mengharokati yansuru? Kenapa nggak saya baca yansoru atau yansiru? Karena setelah saya buka kamus, nasoro itu ya yansuru. Nggak yansoru, nggak yansiru. Fataha setelah saya buka kamus, ya yaftahu seperti itu. Bukan yaftuhu, bukan yaftuhu. Jadi caranya cuma satu. Buka kamus, Pak. Seperti itu. Huruf ketiganya. Gitu. Ilmu sorof di wazan mauzun. Nah, nanti begini. Karena kita masih di Al-Munir 1, maka nanti semuanya masih diberikan harokat. Ini untuk apa? Memperkaya mufrodat kita, memperkaya kosakata kita. Jadi nanti supaya tidak bingung di awal. Jadi apa namanya? Di Bapak Ibu nanti tidak usah bingung dulu gitu. Ini kok harokatnya
dhamma gitu. Ini fathah. Nanti kalau sudah sampai materinya, materi tentang cara memberikan harokat itu, nanti saya sampaikan caranya seperti itu. Nah, jadi untuk di awal ini Bapak Ibu fokus ke i'rabnya dulu. Oh, ini mau di i'rab rofa, nasab atau jazm gitu, fi'il mudhari. Gitu saja dulu. Jadi memang bertahap saja kita belajar, semuanya dimudahkan dulu di awal, nanti ada tahapannya untuk sampai ke situ. Gitu, Ji, untuk ininya jawaban dari saya. Nggih. Syukron Ustaz, syukron. Pak, iya. Yang lain, silahkan. Ada? Ustadz, Afwan mau tanya untuk yang awalnya lam, Ustadz. Itu Gimana? teh harfu jazmin ya. Harfu Saya tadi jazmin. kurang menyimak itu maksudnya gimana ya Ustadz? Huruf jazm Iya, itu jadi harfu yang jazmin lam. itu adalah huruf yang membuat fi'il mudhari jadi beri'rab jazm. Makanya dia dinamakan harfu jazmin. Alasannya itu sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ketemu Untuk lam, ya gimana? Untuk arti jazm itu sendiri apa ya Ustadz ya? tidak. Jazm enggak. Jazm itu sebenarnya lam itu kan diartikan tidak. Lam itu artinya tidak. Lan itu juga artinya tidak. Tidak juga. Oh gitu. Seperti. Jadi lamnya sendiri diartikan tidak, lannya juga tidak. Cuman lam ini berfungsi menjazmkan si fi'il mudhari. Seperti. Kalau terjemahannya ya tidak seperti itu. Oh gitu ya Ustadz ya. Ya, baik. Syukron Ustadz. Iya, yang lain gimana? Silahkan. Ustadz, izin bertanya. Iya. Ini anak kadang bingung di ini Ustadz. Di rofa, jar, jasm. Belum bisa bedain kadang. Jadi, Ustadz ada tips gitu. Supaya mudah dipahami Ustadz itu. Di sini. Untuk isim atau untuk fi'il? Dua-duanya Ustadz. Kadang Dua-duanya. masih bingung. Nanti di apa namanya? Di kitab itu sebenarnya ada untuk isim. Jadi kapan dia akan di-i'rab rofa? Jadi masing-masing kata itu nanti dia punya kedudukan. Kalau dia jadi fa'il, maka wajib di-i'rab rofa seperti itu. Sebentar, saya coba carikan. Kalau di kitab ada. Coba Bapak Ibu, Ibu udah punya kitabnya? Belum Ustadz. Oh, belum Ustaz, ada. mau pesan Ustaz. Nanti bisa pesan sama admin sebenarnya. Gitu, sama Ustadz Ja'far. Saya coba bukakan 1A ya. Nah, ini untuk contoh. Nah, jadi untuk isim misalnya begini. Kapan kita menggunakan i'rab rofa? Ketika isim tersebut dia menjadi pelaku. Jadi memang masing-masing kata itu punya pos tersendiri. Kalau dia jadi pelaku, i'rabnya apa misalnya? Kalau dia jadi objek, dia jadi korban, maka i'rabnya nasab. Nah, jadi kalau dia jadi pelaku, wajib kita i'rab rofa. Kalau dia menjadi korban atau maf'ul bih atau objek, maka kita i'rab nasab. Kalau kata itu dia didahului huruf jar, artinya kita ketemu nih ada huruf jar. Maka kata setelah huruf jar itu kita i'rab majrur biharfi jar atau didahului huruf jar. Nah, kemudian
kita kan baru belajar 5 ya di Al-Munir 1 itu. Rofaknya baru 1 yaitu fa'il. Di nasab itu baru 2 yaitu maf'ul bih dan zorof. Keterangan tempat, keterangan waktu itu ya. Jadi kalau ada zorof, keterangan tempat, keterangan waktu, maka kita i'rab nasab. Kalau misalnya di jar ada 2 yang sudah kita pelajari. Satu ketika didahului huruf jar, yang kedua ketika menjadi mudhof ilaih. Jadi baru 5 sebenarnya. Jadi memang bertahap kita ajarkan. Jadi kalau misalnya bingung, ini kata mau di i'rab apa ya? Maka yang harus kita tanyakan pertama, kata ini dia berposisi sebagai apa dalam kalimat? Dia jadi fa'il kah? Dia jadi maf'ul bih kah? Dia majur biharfi jar? Atau dia mudhof ilaih? Seperti itu. Itu untuk isim. Bisa dibayangkan kira-kira? Bisa Ustaz. Bisa. Nah, kemudian untuk fi'il, kalau misalnya fi'ilnya itu adalah fi'il madi, maka selalu kita katakan mabni. Mabni itu artinya tidak kita i'rab rofa, tidak kita i'rab nasab, tidak kita i'rab jazm. Karena dia mabni. Jadi setiap kata yang mabni tidak kita kasih i'rab seperti itu. Nah, beda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dia punya i'rab. Kenapa dia punya i'rab? Karena harokatnya bisa berubah-berubah. Kadang dia bisa rofa, kadang dia bisa nasab, kadang dia bisa jazm. Nah, kalau fi'il mudhari kita hanya perlu ingat tabel ini saja. Kita belum share screen. Nah, kalau fi'il mudhari kita hanya perlu ingat tabel ini saja. Jadi kapan fi'il mudhari itu kita i'rab rofa? Ketika tidak didahului lan atau lam. Kapan kita i'rab nasab? Kalau ada lan sebelum fi'il mudhari. Kapan kita i'rab jazm? Ketika ada lam sebelum fi'il mudhari. Jadi untuk fi'il ini saja, satu tabel ini. Nah, nanti beda dengan isim. Isim itu banyak nanti kedudukan katanya seperti itu. Makanya saya katakan fi'il itu lebih mudah dipelajari daripada isim. Makanya untuk isim pun bertahap kita sampaikan seperti itu. Dan saran saya memang jika bisa diusahakan untuk semuanya bisa punya kitab seperti itu. Karena nanti untuk bisa nyoret apa namanya terjemahan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, itu jawaban saya yang eh, bertanya tadi ya. Kemarin yang nanya tadi siapa? Ana Ustaz. Kemarin 1A bareng siapa? Sama Ustaz. Oh, sama saya Adnia. ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk perjalanan mengetahui kedudukan kata memang masih lama. Karena nanti untuk i'rab rofa itu ada sekitar 11 tempat. Sementara kita baru belajar 1. Berarti kurang 10 kita pelajari. Di i'rab nasab untuk isim nanti ada sekitar 15. Kita baru belajar 2. Berarti kurang 13. I'rab jar nanti dia ada 6. Kita baru belajar 2. Kurang 4. Nah, jadi memang perjalanannya masih panjang. Makanya untuk tahapan ini apa namanya? Kita fokus ke materi kita dulu. Kemudian kalau misalnya bingung bisa ditanyakan seperti itu. Nah, itu jawaban dari saya ya terkait pertanyaan. Baik,
Oh iya, ini yang raise hand dari tadi. Bu Ela. Panggil Bu apa Apa Mbak? salah kepencet Ustadz? Oh, kepencet. Iya. Baik-baik, enggak apa-apa. Yang lain ada yang masih bingung dengan fiil madi dan mudhari? Silahkan jika ada yang masih bingung. Baik, untuk fiil amr insya Allah kita bahas besok di kelas karena agak cukup panjang materi fiil amrnya. Insya Allah kita bahas besok. Nah, ini ya tabel yang baru kita pelajari. Silakan nanti bisa di screenshot. Jadi baru ini saja. Rofa baru kita belajar fa'il. Nasob baru maf'ul bi dan zorof. Untuk jar baru majrur biharfi jar dan mudhof ilaih. Ini contoh i'robnya juga sama. Ustadz, izin bertanya Ya, lagi. silakan. Itu kan apa Ustadz, jar itu nggak selamanya kasro ya Ustadz ya? Gitu. Tandanya Ustadz gitu. Untuk kalau misalnya dia musanna, pakai ya nan. Ya nan. Kalau misalnya pada saat jama muzakkar salim juga ya nun. Jama muannas salim kasroh, jama taksir dia kasroh. Jadi ketika dia musanna, makanya nanti pas kita mengi'rab itu satu, kita harus tahu kedudukan katanya dulu. Itu yang pertama. Contoh kita ambil. Al-Qaryati kedudukannya dia didahului huruf jar. Kemudian setelah itu kita cari kira-kira kalau didahului huruf jar, i'rabnya apa? Oh, dia jar. Kemudian kita cek lagi. Qaryati ini isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir. Jadi kita harus pastikan itu. Oh, kita dapat nih Qaryati itu isim mufrad. Kemudian kita cek kalau isim mufrad pada saat dia jar harokatnya apa? Oh, kasroh. Makanya kita kasih kasroh. Qaryati. Tidak kita baca Qaryatu, tidak kita baca Qaryata. Kenapa kita baca Qaryati? Karena prosesnya seperti tadi. Jadi Qaryah ini didahului huruf jar. Kalau didahului huruf jar itu i'robnya jar dan Qaryah isim mufrad. Isim mufrad ketika jar harokatnya harus apa? Harus kasroh. Nah, karena kan dalam baca kitab itu kan kitabnya nggak ada harokatnya. Nah, kita mau harokati apa seperti itu. Nah, prosesnya namanya lewat i'rob. Dan i'rob itu hanya fokus mengharokati huruf yang terakhir saja. Nah, makanya kita harus bisa membedakan ini isim mufrad kah, musanna, jamu muzakkar, atau isim apa seperti itu. Nah, kalau dia musanna harus ada alif nun atau ya nun di belakangnya. Korea kan nggak ada alif nun, nggak ada ya nun, berarti bukan musanna. Kemudian jama muzakkar salim harus ada wawu nun, ada ya nun. Korea nggak ada wawu nun, nggak ada ya nun, berarti bukan jama muzakkar salim. Nah, kalau jama muannas salim harus ada alif ta di belakangnya. Korea kan akhirnya bukan alif ta, maka dia bukan jama muannas salim. Nah, kemungkinannya dia isim mufrad atau jama taksir. Isim mufrad jama taksir harokatnya sama gitu. Ya udah, baca aja kasroh kalau belum tahu artinya seperti itu. Gitu caranya. Jadi nggak selamanya kasroh, tergantung jenis isimnya. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa Ustadz. Insya Allah. Baik. Eh, kemarin selama liburan
ini banyak pada murojaah nggak di rumah? Peserta Insya yang Allah, lain. Kak. Oh, insya Allah yang lain murojaah gitu. Nah, jadi memang kelas kita itu sebenarnya kalau libur jangan lama-lama gitu. Karena kalau liburnya lama khawatir nggak sempat murojaah di rumah. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bingung gitu, maksudnya nanti disampaikan di grup saja. Nah, insya Allah kalau misalnya kemudian kita istiqomah belajar, nanti kita akan semua bisa kok untuk bisa baca kitab seperti itu. Bahkan nanti itu bisa otomatis gitu. Jadi kalau di awal itu kan memang kesulitan karena memang perangkat untuk mengi'rabnya masih sedikit. Tapi karena sudah terbiasa, nanti akan otomatis cepat seperti itu. Jadi kenapa ya isu gitu? Kenapa dibaca Abdullah? Kenapa dibaca fil Qaryati itu nanti lama kelamaan akan otomatis sendiri seperti itu. Karena tadi sudah punya banyak perangkat untuk pasti ini dibaca rofa, ini pasti dibaca nasab. Nah, sementara kita masih di perjalanan, kita belum sampai pembahasan-pembahasan yang lain. Gitu. Jadi apa namanya, Bapak Ibu di rumah apa namanya diikhtiarkan untuk murojaah. Kalau bingung nanti disampaikan di grup, kita diskusikan di grup. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Afwan Ustadz mau tanya. Iya, tafadhol. Tadi saya ketinggalan itu untuk mengartikan fil mudhari kapan dia diartikan sedang, kapan diartikan itu akan. Iya. Nanti kalau misalnya biasanya sebelum fi'il mudhari itu kadang-kadang ada huruf sin, sa, saufa misalnya. Misalnya di surah At-Takasur itu ya, kalla saufa ta'lam. Nah, misalnya saya berikan nih saufa ya'ishu. Saufa itu tidak memberikan pengaruh pada i'rab. Saufa itu artinya akan, tapi akannya masih lama. Kalau sa, misalnya saya isu, misalnya. Sa itu juga akan, tapi waktunya dekat. Bedanya di sana. Nah, kalau ada penanda kata sa atau saufa, maka kita artikan akan. Misalnya, saufa ya'ishu Abdullahi fil qaryati. Abdullah akan ya'ishu tinggal fil qaryati di desa. Kalau nggak ada sa atau saufa, maka kita artikan sedang. Berarti ya'ishu Abdullah, Abdullah sedang. Seperti itu. Ya. Nah, itu dulu untuk di awal, insya Allah. Syukran Ustadz. Wah, ini. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah besok kita bahas fi'il amr. Nah, kalau nanti fi'il amr, dia punya cara untuk membuatnya. Nanti insya Allah saya sampaikan besok di pembahasan fi'il amr. Jadi misalnya, kenapa dibaca unsur? Kalau yansuru, tadi harus lihat kamus. Kalau unsur, kita nggak harus lihat kamus. Kita bisa buat sendiri hanya dengan melihat fi'il mudhari ini. Nah, insya Allah nanti caranya saya ajarkan, saya sampaikan besok di kelas. Itu dulu untuk malam hari ini. Semoga diistiqomahkan semuanya hingga akhir, difahamkan dalam pelajarannya, dan saya pun juga diistiqomahkan, diberi luang waktu untuk bisa mengajar. Bapak Ibu juga semuanya dimudahkan. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, Jazakallah khair, Ustaz. izin pamit ya.